Perseteruan terkait harta warisan almarhumah Lina Jubaidah antara sang suami Teddy Pardiana dengan anak-anak Sule, yaitu Rizky Febian dan Putri Delina, kian bergulir panas. Masalah harta warisan almarhumah Lina yang terus diungkit-ungkit Teddy justru memunculkan fakta baru. Di tengah pusaran konflik harta warisan tersebut, Pak Ecet, salah satu orang kepercayaan almarhumah Lina, buka suara. Menurut Pak Ecet, sebagian harta warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaidah diduga telah dijual oleh Teddy. Sementara itu, Rizky Febian yang merupakan putra sulung almarhumah Lina dan merupakan salah satu ahli waris juga mempertanyakan keberadaan harta yang selama ini ia titipkan kepada almarhumah ibundanya sebesar 5 miliar rupiah berupa aset-aset seperti villa, kos-kosan, perhiasan, hingga mobil, yang mana sebagian besar barang-barang tersebut ia dapat dari hasil jeripayahnya dari menyanyi. Kalau almarhum ya pesan pas 2 minggu lagi mau meninggal, Pak nitip anak-anak, yang tahu aset-aset cuma Bapak. Ibu misalnya usia enggak lama lagi, nitip aja aset-aset kasihkan aja ke Neng Putri, bilang gitu dia. Ya misalnya kayak aset-aset gitu. Aset-aset kayak rumah gitu, kebun gitu. Kalau yang punya Iki mah beda lagi, itu mah kayak villa, itu mah uang Iki pribadi. Ya tahu kan, belinya sama saya itu. Beli kos-kosan, beli villa. Oh kan peninggalan almarhum kan ada mobil, ada barang-barang semuanya. Sekarang udah habis dijualan. Ya nggak ada udah dijual semuanya. Mobil, barang-barang almarhum udah dijual sama Pak Teddy. Tahu di Banjaran kan dibeliin yang di Banjaran. Kayaknya itu hasil mobil juga. Dia ke Neng Putri, teh pinjam ya mobil buat keperluan si Dede, tahu-tahu nanti jual. Ya jadi dulu itu saya berawal dari 2015 itu ketika aku merintis masuk ke dunia entertain. Iki kan niatkan diri untuk tidak fokus ke materi saat itu. Akhirnya aku fokus untuk masa depan, aku taruh di mama semuanya. Dan memang saat itu aku percayakan ke mama karena waktu itu kan memang belum ada masalah apapun ya. Dan setelah itu semua terjadi, jadi ya yang mau aku pertanyakan adalah hak aku, karena kita juga udah dapat informasi beberapa bahwa uang yang ada di pihak mama saat dulu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak. Contoh kayak misalkan ada kos-kosan ya Teh, terus ada apa? Ada villa Bandung Indah, terus juga apa lagi? Ya ada toko material gitu ya. Material, ada beberapa, intinya ada beberapa yang memang sudah diasetkan. Nah yang mau dipertanyakan adalah otomatis itu kan hak saya. Jadi dikemanakan gitu maksudnya, karena kan almarhumah sudah tidak ada sekarang. Jadi saya mau dipertanyakan hak saya kemana, terus juga jika ada pemasukannya berapa dan kemana, karena itu hak saya. Uang ini kan uang penghasilan Rizky murni ya, yang dititip di almarhumah. Jadi saya kira itu jelas hak sepenuhnya Rizky Febian. Nah sampai sekarang ini tidak jelas ya kan, ada katanya diberikan kos-kosan segala macam. Nah kita pun akan pertanyakan hal itu. Iya, masalahnya itu yang saya kaget juga, ternyata kalau masalah yang villa di Bandung itu dijual. Sedangkan itu kan hak Iki. Jadi kalau dia tiba-tiba menjualnya itu udah melanggar, dalam artian itu kan hak Iki pribadi. Terus kenapa tiba-tiba dijual? Terus juga ada beberapa informasi ya Pak, kayak masalah kos-kosan, itu hak Iki. Sekarang kan udah dihibah ke Putri yang ngurus di setiap per bulannya. Jadi Putri ada yang maksudnya per bulannya itu Putri yang ngurus semuanya. Dan tiba-tiba ada dari 2 orang terus ditaruh di sebuah media website gitu bahwa itu mau dijual. Itu kan maksudnya jadi kenapa sampai sebegitunya gitu maksudnya. Ya, intinya kita di sini tidak menuduh atau apapun, kita hanya pertanyakan. Ya karena sayang kemarin Teddy nggak ada. Teddy kan Teddy kan dari awal kan mempersoalkan harta gitu. Nah sekarang kita pertanyakan nih, hartanya Rizky ini kemana gitu. Ini murni loh
Rizky yang kerja, uang Rizky 100%. Sekira itu. Kemarin waktu pertemuan tidak bisa menjawab. Ya. Gitu. Karena kan makanya waktu itu jam 4 minta langsung dihubungin sama pengacaranya. Kita tunggu di tempat pertemuan. Ya kalau memang memungkinkan, kalau dia niat untuk hadir, saya pikir kita di sana sampai jam 7. Saya pikir 1 jam dimanapun di daerah Bandung pasti bisa datang. Tetapi saya nggak tahu apa alasan beliau sehingga tidak bisa hadir. Selain mengungkapkan sebagian harta warisan almarhumah Lina Jubaidah yang diduga telah dijual, Pak Ecet juga menguak sebuah pengakuan yang mengejutkan bahwa selama 5 bulan ia dan istrinya lah yang merawat dan mengasuh Bintang. Dan untuk mematahkan tudingan Teddy yang menganggap Rizky dan Putri tidak memberi perhatian kepada adik sambungnya, justru berbanding terbalik dengan kenyataan kalau Rizky dan Putri kerap mengirimkan biaya untuk membeli susu dan keperluan adik sambungnya itu. Harapannya ya apa ya, kalau buat si Dede ya buat kakak-kakaknya jangan disiapa-siapa juga karena emang itu satu rahim. Terus kalau bisa sih ditengok atau apalah dibilangnya kalau video call atau apa Zoom atau nanya kabar gitu. Itu udah bikin saya senang. Kalau komunikasi sekarang mungkin kakak-kakaknya lagi sibuk. Jadi emang udah beberapa bulan ini nggak ada komunikasi. Semenjak almarhum meninggal, si Dede Bintang sama istri saya 5 bulan. Pas puasa kemarin diambil lagi pas lebaran lah sama bapaknya. Nah sekarang sama bapaknya, tapi pas mau ketemu saya pernah sama adiknya Teh Dewi. Nggak tahu sekarang, nggak tahu sama siapa. Tapi waktu di rumah saya kan Pak Teddy ngasih susu nggak full. Dibantu itu sama Iki sama Putri, yang ngasih Iki, kadang-kadang Putri. Malahan mah pas diambil sama dia juga, kalau nengok suka bawa susu, suka bawa pampers dia juga. Iya kan sekarang bulan-bulan ini memang agak, dia kan lagi sibuk Ikinya, memang jarang kalau bulan-bulan ini. Kalau dulu makan sering, dianya bukan berterima kasih ya si Dede diurus sama istri teh, malah nggak enak katanya sama saya. Bilangnya dia gini, kok cina si Dede diupload di IG sama bapak, saya jadi jelek nama saya. Bukannya berterima kasih. Saya sedih sebenarnya gitu ya, karena di gimana pun Ade Bintang itu adik saya gitu ya, adik Putri gitu. Dan kalau ngomongin tidak ada perhatian, saya masih banyak bukti gitu ya. Waktu itu Ade Bintang itu diurus sama istrinya Pak Ecet, dan Pak Ecet itu adalah orang yang sehari-hari saat itu ada sama almarhumah mama, dan ini orangnya ada di sini juga. Dan saat itu istrinya Pak Ecet pun tektokan sama aku. Bahkan istrinya Pak Ecet pun sampai menangis saat itu karena selama 1 bulan puasa ya Pak, selama 1 bulan puasa tuh Pak Teddy-nya jarang datang. Terus juga istrinya Pak Ecet cerita bahwa Dede Bintang sepertinya nggak diurus seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalkan di luar sana ngomong bahwa dari pihak Iki dan Putri tidak ada perhatian, itu amat sangat disayangkan. Maksudnya kayak jadi pembohongan ke publik gitu maksudnya. Dan diurus sama adanya Om beberapa kali Dede Bintang, dan itu setiap hari Minggu ya, setiap Jumat atau sampai Minggu tuh Dede Bintang selalu ada di rumahnya dan selalu minta juga Putri untuk mau popok, mau susu dan semua itu ke Putri. Bahkan Putri juga bilang kalau misalnya ada apa-apa langsung minta ke Putri. Dan Om itu kayaknya emang nggak tahu sama sekali. Dan dia bapaknya, ya seharusnya dia yang bisa bertanggung jawab menafkahi anaknya. Dan ini jadi terkesan kayak mengemis-gemis dan bahkan malah jadi seakan-akan menjelekkan Iki dan Putri gitu. Sedangkan kita tahu yang sebenarnya seperti apa itu. Meskipun perasaan sedih bercampur kecewa, Rizky dan Putri tetap mengupayakan penyelesaian persoalan harta warisan tersebut secara kekeluargaan.
Meski begitu, benarkah Rizky pun membuka kemungkinan akan membawa persoalan ini ke jalur hukum jika persoalan ini tidak menemukan titik terang? Saya kira gini, tentang masalah kan masalah hubungan keluarga ya. Kita akan berusaha maksimal secara kekeluargaan. Tetapi kalau memang tidak ada titik temu, ya kita akan siap untuk mengajukan proses hukum. Iya, saya siap. Kalau misalnya sampai suatu saat nanti belum ada titik terangnya, titik temu gitu, belum tidak ada kepastian dan tidak ada jawaban mengenai hak saya mana, itu dan pertanggungjawabannya mana. Gitu. Saya sebagai orang tua ya mestinya ya perlu tahu dong tentang hal ini. Cuma saya nggak ikut campur. Putri anak saya, masa ada kaitannya dengan saya nggak dijawab. Memang saya nggak ada kaitannya. Saya hak waris juga saya nggak ikut campur urusan hal itu. Silakan aja. Anak saya juga udah punya lawyer dan lawyer pun kan udah kontek-kontekan sama lawyernya. Ya udah silahkan gitu.